Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanes Simatupang, NPM 16118044. Di sini, saya akan mempresentasikan jurnal bagian 4, 5, dan 6 yang berjudul Introduction atau Latar Belakang. Ini pada bagian jurnal 4, membahas model terminal barang berbahaya yang mungkin dapat diterapkan untuk konstruksi baru maupun yang sudah ada. Sangat wajar bahwa sebagian besar terminal semacam itu di suatu negara mungkin mengalami masalah. Di sini mungkin ada beberapa masalahnya, itu ada 4. Yang pertama itu kompetisi, yang kedua kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan ekonomi, yang ketiga penilaian kebutuhan mereka dalam hal berbagai tingkat perbaikan dan modernisasi yang harus diupayakan, yang keempat memberikan bukti pengembalian ekonomi dari investasi atas dukungan keuangan negara. Dalam kerangka ini, dilakukan upaya untuk menunjukkan hasil dari suatu investasi dalam suatu fasilitas terminal barang berbahaya. Selanjutnya itu pada jurnal bagian 5, transportasi laut memenuhi fungsi yang sangat penting dalam pengangkutan kargo jarak jauh. Sejumlah besar barang yang dibawa adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang serius, bencana jika mereka tersebar di ekosistem. Selanjutnya, kapal tanker kimia seringkali dapat membawa lebih dari satu zat berbahaya dan yang merupakan tambahan komplikasi jika terjadi kegagalan karena kemungkinan pembentukan campuran berbahaya. Bahkan, dalam jumlah kecil, bahan kimia dapat menimbulkan risiko, misalnya aluminium fosfida dalam kotak dengan air membentuk fosfid. Oleh karena itu, pengenalan arahan tambahan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim harus dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati. Dalam lalu lintas darat, itu mungkin untuk merencanakan rute sedemikian rupa sehingga pengangkutan barang berbahaya menghindari potensi daerah tabrakan, seperti sebagai aglomerasi besar atau rute yang ramai dalam transportasi laut. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Selanjutnya pada jurnal bagian 6, di sini dangerous good adalah barang-barang yang bersifat eksplosif, mudah terbakar, beracun, korosif, dan radioaktif, dan mereka cenderung menyebabkan cedera, kerusakan properti atau pencemaran lingkungan dalam proses membawa bongkar muat dan penyimpanan. Selanjutnya di sini, dengan perkembangan industri modern, jumlah kontainer yang membawa barang berbahaya menjadi semakin besar dibandingkan dengan barang umum. Ada lebih banyak risiko dan operasi teknis yang jauh lebih tinggi. Persyaratan untuk barang berbahaya yang telah menawarkan tantangan baru ke maritim industri. Oke, di sini ada 9 kelas dari dangerous good. Kelas yang pertama itu yaitu explosive, dan kelas yang kedua itu gases. Kelas ketiga flammable liquids, dan kelas keempat itu flammable solids, dan kelas yang kelima oxidizing substance and organic peroxides. Yang kelas keenam itu toxic and infectious substance, dan kelas yang ketujuh yaitu radioactive material, dan kelas ke-8 itu corrosive substance, dan kelas yang ke-9 itu miscellaneous dangerous substance and article.
Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi bagian jurnal 4 dan 5, 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.